Saya pengen nanya, mic-nya coba, mic-nya. Ya. Saya pengen nanya. Gini Ustaz, banyak kan oke lah itu bahasa ilmiahnya ya. Sekarang bahasa realitanya. Di masyarakat itu muncul perspektif atau anggapan bahwa ini adalah grup pembegal nasab. Ada tuduhan gitu ya. Maka yang saya pengen klarifikasi sama yang sedang meriset, Anda terima ndak kalau bahwa Anda itu dianggap pembegal nasab, bahwa Anda adalah antek PKI? Ini saya berdasarkan di masyarakat gitu ya. Tuduhan masyarakat. Ya, tuduhan-tuduhan masyarakat. Kita harus objektif gitu ya. Pertanyaannya juga objektif. Gimana, Ustaz? Setelah the end-nya PKI, artinya PKI habislah di era 65 ya. Kemudian di periode Soeharto nggak ada tuh berkutik bahwa ada PKI baru, wah pasti dieksekusi lah. Baru di setelah lengsernya Pak Soeharto itulah muncul ada PKI New. Neo. Ya, neo lah. Muncul demo di tingkat kabupaten misalkan atau provinsi, bahkan di ibu kota tiba-tiba mengibarkan bendera PKI. Pertanyaannya, itu bendera yang bikin siapa, yang bakar siapa? Cara Tegale gawe dewek dibakar dewek. Ketika ada yang menduga bahwa barisan Kiai Imad adalah Pembegal nasab, bagian dari PKI, yang ngomong itu justru saya duga Anda PKI, gitu loh. balik ke yang menuduh. Iya, itu yang pertama. Untuk bicara pembegal nasab, siapa yang membegal nasab? Toh jelas, urutannya jelas, aturannya jelas. Yang namanya nasab itu ada kitabnya. Contoh di kitab Rosail fi Ilmin Nasab ada 7 domain untuk bisa mengidentifikasi tentang posisi nasab seseorang. Ada istilah syajaroh, ada istilah mabsutoh. Kalau syajaroh itu dari akar ke batang, kemudian cabang, ranting, daun, putik bunga, buah. Berarti dari bawah ke atas, itu namanya syajaroh. Tapi kalau mabsutoh itu dari atas ke bawah. Nah, gitu. Nah, siapa pembegal nasab yang sebenarnya? Ayo kita cari tahu. Bagaimana mungkin orang yang tidak ada silsilah ketersambungan dengan Ahmad bin Isa yang hidup di abad 3, abad 4 tidak menginformasikan bahwa anaknya Ahmad bin Isa namanya Abdullah Ubaidillah, nggak ada. Abad 5 nggak ada, 6 nggak ada, 7, 8, 9 baru ada. 550 tahun Bedanya ya. jedanya baru mengatakan anaknya Ahmad bin Isa 4, bro. Bukan hanya Muhammad, bukan hanya Ali, bukan hanya, tetapi ada satu lagi, Abdullah alias Ubaidillah. Dari mana informasi bahwa Abdullah Ubaidillah anak Ahmad bin Isa? Ada yang mengatakan itu wilayah Tasamu. Oke, Tasamu berarti dari informasi satu Abdul Jari, Abdul Dean. Nah, sekarang perspektif ilmu tasamu begini teman-teman. 5 abad ya. Per 1 abad itu 3 generasi lah katakanlah. 1 tahun. Ya, 1 tahun ini 3 orang ini. Kalau 5 abad berarti 3 kali 5 butuh 15. Kalaulah memang kita ambil pijakannya di Syekh Ali Asyakron, ini Ali Asyakron kata siapa harus ada urutan 15. Lalu kata siapanya nggak tertulis. Minimal rekamannya lah kalau bahasa sekarang. Munqati lah ya, terputus. Iya, karena nggak ada. Sekarang gini, kalau sudah lebih dari 2 abad, informasi itu harus dibuktikan secara tulisan dong. Ya, Harus ada. Harus loh. Loh, bagaimana? Contoh ya, bagaimana sosok salah satu imam madhab kita, Imam Syafi'i radhiyallahu an, ketika mengidentifikasi suatu hadis
Maka beliau itu rela keluar rumah mencari tahu ini hadis sumber ini dari mana, sampai mencari orang yang paling tua hidup di saat itu yang mengetahui ini hadisnya Saksi kamu hidup, dapatkan dari mana. Saksi hidup.